Kalau Anda mencoba mengangkat isu mangkrak untuk menggambar kondisi kepemerintahan Presiden Jokowi, maka saya pikir ada kerusakan serius di otakmu. Gitu. Bisa nggak sih Pak Said Didu menjelaskan ini? Kenapa negara-negara yang paling besar hutangnya di dunia justru yang dikenal sebagai negara kaya? Okay. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video kali ini saya maksudkan untuk menanggapi statementnya Pak Said Didu ya. Saya melihat ada sebuah video yang beredar, Pak Said Didu mengemukakan satu topik berbunyi 10 warisan buruk Presiden Jokowi. Warisan buruk atau warisan negatif atau apalah, pokoknya warisan buruk lah ya. Ada 10 yang dipaparkan oleh Pak Said Didu ya. Pak Said Didu ini sudah lama tenggelam entah kemana, nongol-nongol mulai menyoroti kondisi pemerintahan Presiden Jokowi dengan isu-isu yang negatif dan memojokkan gitu ya. Saya akan menanggapi satu demi satu ya. Ada 10 isu yang diangkat oleh Pak Said Didu ini, tapi kali ini saya tanggapi 2 dulu ya, isu mangkrak dan hutang negara. Oke. Pak Said Didu yang saya hormati, yang pertama tentang mangkrak. Oke, isu mangkrak. Kalau Anda mencoba mengangkat isu mangkrak untuk menggambar kondisi kepemerintahan Presiden Jokowi, maka saya pikir ada kerusakan serius di otakmu. Gitu. Pak Said Didu ya. Jadi kalau Anda mengangkat isu mangkrak untuk menggambarkan situasi pemerintahan era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, maka saya pikir benar-benar ada kerusakan serius di otakmu. Saya pikir Anda butuh psikiater, untuk memeriksa apakah kondisi otakmu masih baik-baik saja atau jangan sampai sudah mengalami kerusakan fatal dan Anda harus segera dilarikan ke rumah sakit jiwa gitu. Saya bingung kira-kira apa yang salah itu ya dengan kalian para gerombolan pemburu kekuasaan ya, para gerombolan yang haus kekuasaan ini ya. Entah apa yang salah dengan kalian. Saya pikir kalau dikatakan mata orang itu rabun, toh Anda menggunakan kacamata. Lantas, apa kira-kira masalah Anda sehingga Anda tidak mampu melihat realitas sesungguhnya di depan mata Anda? Ya? Mungkin Anda kurang piknik ke luar kota. Cobalah Anda piknik ke luar kota. Coba sekali-sekali. Saya pikir seorang Said Didu kalau melakukan touring keliling Indonesia masih mampu lah ya, saya kira lah ya. Ya, pikir-pikir Anda ini kan mantan oknum BUMN juga kan? Artinya Anda punya cukup kekayaan kan? Yang bisa digunakan untuk touring keliling Indonesia. Hanya sekedar jalan-jalan untuk melihat ya, perkembangan apa saja yang terjadi di Papua, perkembangan apa saja yang terjadi di Maluku, di NTT, di Kalimantan. Saya pikir hanya sekedar touring itu saja tidak akan membuat Anda jatuh miskin gitu. Ya kan ya? Kan touring ke luar negeri saja bisa. Masa untuk mengelilingi negara sendiri ya, jalan-jalan ke daerah-daerah luar Pulau Jawa, masa enggak bisa? Kalau touring ke luar negeri saja bisa. Ya kan? Dan kalau Anda touring keliling Indonesia, mengunjungi daerah-daerah untuk melihat kira-kira perkembangan apa saja yang sudah terjadi di sana, itu nggak akan buat Anda jatuh miskin. Jadi saya sarankan Anda sekali-sekali touringlah keluar Pulau Jawa, ya, touringlah ke daerah-daerah yang dulunya tidak begitu diperhatikan oleh negara, tetapi sekarang negara mulai menaruh perhatian serius untuk membangun sehingga
ada kemajuan-kemajuan luar biasa yang terjadi. Nah, jadi kalau seandainya Anda lakukan itu, maka Anda tentu saja tidak akan pernah atau malu hati mengangkat isu mangkrak untuk menggambarkan situasi era pemerintahan Presiden Jokowi. Karena pembangunan dan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Jokowi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak ada satupun yang mangkrak. Semuanya berhasil. Semuanya mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat. Oke Pak Said Didu. Jadi andai kata Anda itu mau touring keliling Indonesia, melihat daerah-daerah di luar Pulau Jawa, Anda tentu akan malu mengangkat isu mangkrak untuk menggambarkan situasi era pemerintahan Presiden Jokowi. Yang menjadi pertanyaan saya begini, kenapa gerombolan pemburu kekuasaan, gerombolan haus kekuasaan, gerombolan yang sangat bernafsu meraih kekuasaan bangsa ini, termasuk Anda salah satunya, selalu memojokkan kepemimpinan Presiden Jokowi ini, yang sebenar-benarnya situasi itu terjadi di era sebelumnya. Kenapa? Contoh mangkrak yang Anda sebutkan. Kenapa Anda tidak pernah menyebut Hambalang, itu Wisma Atlet atau Gor Hambalang itu, ya, untuk menjelaskan apa artinya mangkrak? Kenapa? Apakah Anda punya kedekatan dengan Pak SBY sehingga takut menyinggung Pak SBY? Anda pengecut sekali. Kalau Anda mau touring keluar daerah Jawa, Anda lihat dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, jauh dari kata mangkrak. Jadi poin pertama tentang mangkrak, Anda itu munafik karena Anda tidak berani menceritakan situasi sebelum era Presiden Jokowi untuk menggambarkan apa itu mangkrak yang sebenarnya. Satu. Yang kedua tentang hutang. Pak Said Didu yang saya hormati, bicara tentang hutang negara. Ini juga selalu menjadi tanda tanya bagi saya. Kenapa para gerombolan pemburu kekuasaan, termasuk Anda juga, selalu memprovokasi masyarakat dengan membesar-besarkan isu hutang negara tanpa penjelasan yang berimbang? Kenapa? Kenapa yang disoroti, yang dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti masyarakat itu hanyalah hutang, tanpa penjelasan secara berimbang bagaimana rasio PDB negara kita? Kenapa? Kenapa tidak dijelaskan secara berimbang sekaligus dengan rasio PDB negara kita? Ini juga menurut saya salah satu wujud kemunafikan Anda dan kawan-kawan Anda. Ya, kalau Anda ingin mencerdaskan masyarakat, ya, maka semestinya situasi hutang negara itu dijelaskan sekaligus dengan rasio PDB, kemampuan membayar, begitu. Potensi ekonomi dan kemampuan membayar negara kita itu juga perlu dijelaskan sehingga informasi yang sampai ke masyarakat itu menjadi berimbang, tidak menjadi penyesatan, ya. Yang saya lihat dari Anda dan teman-teman Anda selama ini penyesatan semata. Oke? Berkaitan dengan hal ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda. Kira-kira bisa nggak sih Anda jawab? Kenapa negara-negara yang besar hutangnya, paling besar hutangnya di dunia, justru dikenal sebagai negara kaya? Bisa nggak sih Pak Said Didu menjelaskan ini? Kenapa negara-negara yang paling besar hutangnya di dunia justru yang dikenal sebagai negara kaya? Oke, saya baca ya, ada 7 negara di dunia saat ini yang hutangnya itu paling besar. Oke, 1 Spanyol, yang kedua Amerika Serikat, ya, yang ketiga Belgia, yang keempat Siprus,
yang kelima Bhutan, yang keenam Italia, dan yang ketujuh Portugal. Pertanyaan sederhana sekali. Kenapa negara-negara yang paling besar hutangnya di dunia ini justru yang dikenal sebagai negara kaya? Nah, ini. Kenapa ini tidak bisa Anda jelaskan kepada masyarakat? Bahwa kalau sebuah negara berhutang dan hutangnya itu besar dan itu seimbang dengan rasio PDB-nya, artinya negara itu berpotensi menjadi negara kaya. Oke? Kalau sebuah negara berhutang, hutang itu besar dan seimbang dengan rasio PDB-nya, artinya negara tersebut berpotensi menjadi negara kaya. Jadi kalau hari ini negara kita berhutang dan dibandingkan dengan rasio PDB-nya itu seimbang, maka negara kita berpotensi menjadi negara kaya. Kenapa sehingga seimbang? Ya, karena Presiden Jokowi tidak hanya berhutang, dia menanam. Dia menanam dulu, menanam potensi dulu. Setelah menanam potensi, baru dia berhutang. Artinya apa? Artinya sebesar apapun hutang itu ada potensi membayarnya, ada kemampuan membayarnya. Potensi apa saja yang ditanam oleh Presiden Jokowi di era kepemimpinannya? Merebut perusahaan-perusahaan tambang yang dikuasai oleh asing, menyetop ekspor bahan-bahan mentah ke luar negeri. Dan masih banyak lagi hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini beliau sementara menanam potensi, menanam kemampuan membayar. Nah, sehingga negara yang memberi piutang ke negara kita percaya bahwa negara kita memiliki potensi untuk membayarnya. Kalau tidak ada potensi membayar negara kita ini, tidak mungkin negara-negara lain berani memberi pinjaman. Kalau mereka tidak melihat adanya potensi membayar, kalau mereka tidak melihat adanya kemampuan membayar, mereka juga nggak gila. Ya? Kalau tidak ada potensi membayar, kalau tidak ada kemampuan membayar, orang tidak akan gila memberikan piutang. Begitu, Pak Said Didu. Jadi saya tegaskan, Pak Said Didu, bahwa kenapa ada negara-negara yang berani investasi besar-besaran di negara kita belakangan. Ada negara-negara yang berani memberi hutang yang besar kepada negara kita. Karena mereka melihat adanya potensi yang besar untuk membayar. Mereka melihat adanya kemampuan yang besar untuk membayar. Kemampuan itu datang dari mana? Potensi membayar itu datang dari mana? Dari benih yang ditanam oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menanam benih kemampuan, benih potensi untuk membayarnya. Sehingga kalau hari ini hutang negara kita begitu besar, tetapi seimbang dengan rasio PDB negara kita. Seimbang pula. Hutang besar, tapi seimbang pula dengan rasio PDB-nya. Itu adalah potensi Indonesia bakal menjadi negara kaya. Kenapa Anda tidak berani menjelaskan ini secara berimbang kepada masyarakat? Hatimu dikuasai nafsu busuk. Tapi saya melihat muka-muka seperti muka Pak Said Didu ini terlalu jauh dari tahta presiden. Nggak bakalan bisa dekat. Jauh ya. Jangan bermimpi untuk menjadi presiden ya, Pak Said Didu, karena saya melihat muka Anda jauh sekali dari takdir gitu ya. Pada video berikutnya akan saya tanggapi isu-isu selanjutnya. Kali ini cukup 2 isu ini dulu ya. Pak Said Didu ya. Saya Kristianto Yunoni, rakyat jelata. Salam hormat buat Anda.